Ingat untuk like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Halo Sobat Trader, kembali lagi bertemu dengan saya Wahyu Laksono. Kali ini kita akan membahas agenda penting, yaitu FOMC meeting atau Rapat Bank Sentral Amerika Serikat yang akan diselenggarakan pada hari Kamis dini hari 17 Maret 2022, yaitu untuk keputusannya FOMC akan diputuskan pada jam 1 malam, sementara press conference oleh Ketua Bank Sentral Jay Powell pada pukul 1.30. FOMC ini kali ini sangat-sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Bahkan mungkin tidak pernah diduga ya bahwa FOMC kali ini yang di pertemuan-pertemuan sebelumnya hanya membahas tentang ekonomi terkait moneter, yaitu tentang outlook suku bunga, tapering, tentu saja dipengaruhi oleh pandemi. Beberapa kali ada Delta dan terakhir ada Omicron. Tapi kali ini itu tidak cukup. Ada isu paling penting, yaitu sebagaimana kita ketahui adalah isu geopolitik Rusia-Ukraina. Dan kita ketahui sebelum isu ini terjadi, inflasi sudah sangat tinggi, dan isu ini semakin memicu inflasi, di mana serangan Rusia ke Ukraina ini membuat komoditas semakin menguat, karena Rusia merupakan salah satu negara produsen komoditas, khususnya yaitu energi, oil dan gas atau LNG, kemudian juga base metal dan pangan atau gandum. Dan memang data terakhir menunjukkan bahwa inflasi Amerika Serikat terakhir adalah 7,9%, tertinggi sejak tahun 1982. Jadi kita lihat bahwa beberapa waktu lalu komoditas melonjak, tembaga melonjak, nikel terbang di atas 100.000, bahkan dari sekitar di bawah 50.000 dan akhirnya disuspend atau dihentikan sementara perdagangan, dan banyak investor-investor yang merugi. Dan yang paling mencolok oil atau minyak dunia WTI yang berada di atas level 100. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya, termasuk termasuk emas dunia atau XAUUSD yang sudah hampir saja sejengkal lagi mencapai rekor tertinggi barunya dari tertinggi sebelumnya 2075, 2 tahun yang lalu. Beberapa hari terakhir kemarin, emas menguat mendekati level tersebut di tertinggi 2070. Dan belakangan memang beberapa komoditas dan major currency konsolidasi. Kalau Euro USD yang anjlok di bawah level 1.1 atau 1.1000, dia sudah mulai kembali ke level konsolidasinya di atas 1.1000 tersebut. Jadi konsolidasi ini sepertinya memang dipengaruhi oleh dua hal, yaitu harapan membaiknya isu geopolitik terkait adanya perundingan antara Ukraina dan Rusia, walaupun hasilnya belum pasti, dan tentu saja FOMC meeting Kamis dini hari nanti, karena memang diduga kalau sebelumnya ada beberapa indikasi kuat bahwa akan ada kenaikan suku bunga 50 basis poin, tetapi terkait isu geopolitik ini di mana harga komoditas naik dan lain-lain, tapi Wall Street anjlok. Nasdaq terutama dan Dow Jones ya anjlok. Nasdaq sudah di level bearish atau 20%, sementara Dow Jones di level koreksi atau anjlok 10%. Jadi ada yang mengharapkan bahwa The Fed tidak berani menaikkan suku bunga 50 basis poin langsung, karena bisa jadi akan semakin memicu kepanikan pasar. Tetapi The Fed sudah tegas menyatakan bahwa isu geopolitik Rusia-Ukraina itu tidak akan mengubah jalur The Fed untuk tetap menaikkan suku bunga. Jadi yang diharapkan nanti adalah apakah The Fed menaikkan 50 atau 25?
Dan kalau dia menaikkan 25 atau 50 tersebut, bagaimana kenaikan selanjutnya? Yang paling rendah adalah outlook suku bunga dilaksanakan 4 kali. Ada harapan antara 5 sampai 6 kali dan terbanyak bisa 7 kali. Jadi kalau ini dipertegas oleh The Fed, maka akan mempengaruhi outlook dolar selanjutnya. Jadi kalau dalam beberapa video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana outlook dolar yang menguat, kemudian XAU/USD dan oil WTI yang juga menguat, kemudian Euro USD yang anjlok, dan sementara yen yang sempat stagnan di bawah 118, tapi beberapa hari terakhir justru melompat di sekitar 119 gitu. Jadi itu sudah bisa dilihat pada video sebelumnya ya. Jadi kali ini kita akan melihat bagaimana sih outlook dolar dan lain-lain tersebut atau major currency lainnya termasuk XAU/USD, karena bagaimanapun ini akan mempengaruhi dalam outlook setahun ke depan. Pertama kalinya akan dinaikkan suku bunga oleh The Fed. Jadi kita akan melihat bagaimana pengaruh dari kebijakan The Fed itu. Biasanya The Fed melaksanakan keputusan atau statementnya hawkish atau outlooknya menguat, tetapi diredam pada konferensi pers oleh Jay Powell beberapa kali pada FMC meeting sebelumnya. Apakah kali ini akan seperti itu juga? Atau kali ini berbeda? Sebaliknya, yaitu statementnya cukup nyantai, artinya tidak terlalu hawkish dan bisa jadi dolar agak tertekan, tetapi pada statementnya apakah Jay Powell justru berbalik garang, semakin tegas tentang outlook inflasi dan potensi kenaikan suku bunganya. Jadi itu yang mungkin terjadi. Kalau itu terjadi, maka dolar memang masih sulit untuk melemah belakangan. Jadi kita bisa melihat outlook dolar dan beberapa major currency termasuk XAU/USD berikut ini. Ya, dari technical tersebut kita melihat bahwa memang dolar masih potensial menguat, euro masih potensial melemah, sementara XAU/USD sedang berada di titik kritis. Apakah dia make it or break it untuk menembus level tertinggi sejarahnya di atas 2075? Kemudian USD JPY apakah masih bisa bertahan di atas 119, 120? Walaupun targetnya masih kemungkinan ke 120. Jadi seperti itu di outlooknya. Tetapi secara fundamental dalam jangka menengah ini, apakah The Fed benar-benar berani untuk mempertegas sikapnya terhadap melawan inflasi yang sudah hampir 8% tersebut, 7,9% tertinggi sejak 82, atau dia agak-agak melunak karena khawatir akan terjadinya kejatuhan pasar finansial atau Wall Street anjlok? Karena bagaimanapun juga resesi di depan mata. Inflasi yang tinggi dan isu Rusia Ukraina memang cukup menjadi PR buat The Fed. Dan sepertinya kita masih melihat bahwa The Fed walaupun tidak terlalu hawkish atau tidak terlalu agresif, setidaknya dia masih berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga atau inflasi tersebut. Tetapi bisa jadi dia juga agresif karena inflasi sudah sangat tinggi. Jadi apapun yang terjadi di Wall Street bisa jadi diabaikan. Jadi kembali lagi ke FMC meeting malam ini, pertanyaannya adalah apakah The Fed mau menaikkan 50 atau 25 basis point? 50 atau 25 basis point, dan sepertinya 25 basis point. Terus yang kedua adalah pada statementnya pada saat
keputusannya apakah hawkish atau agak melunak. Kalau biasanya lunak dan di press konferensi, kalau biasanya hawkish atau tegas, tapi di press conference-nya justru melunak. Kita bisa melihat apakah nanti justru sebaliknya The Fed pada keputusannya lemah, maksudnya melunak atau agak lebih kurang hawkish, tapi di konferensi persnya justru menegas dengan outlook-nya, dengan beberapa kali suku bunganya, kenaikan di tahun ini, sisanya berapa, apakah semakin menegas? Karena kebalikan dari sebelumnya bisa jadi kemungkinan itu terjadi malam FOMC nanti. Jadi walaupun apapun yang terjadi, secara teknikal dan fundamental memang dolar masih potensial menguat untuk seperti itu. Jadi demikianlah pembahasan FOMC meeting kali ini, di mana outlook suku bunga dolar, outlook suku bunga The Fed kemungkinan akan naik 25 basis poin dengan potensi di mana dolar masih potensial menguat. Ingat, pasang stop loss, target yang rasional. Terima kasih. Saya Wahyu Laksono. Salam profit.